warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Halo. Hai. Halo, hai. Halo. Hai, hai. Halo. Halo, halo. Hai. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, dan alhamdulillah juga kita bisa ketemu lagi untuk mata pelajaran sejarah dalam keadaan sehat. Jika dibandingkan dengan teman-teman kita yang berada di wilayah Cianjur yang kemarin terkena gempa bumi, kita lebih beruntung. Kita masih bersekolah dan juga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari rekan-rekan, sebelum mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita melanjut, cek dulu di sekitaran tempat duduk kalian atau meja kalian. Apabila masih ada sampah yang berserakan, silahkan buang terlebih dahulu ke tempat sampah. Masih ada? Udah bersih? Oh, tadi kelas ini sudah piket ya? Alhamdulillah, bersih sekali. Seperti biasa, kelas ini selalu bersih. Oke. Sekarang saya atau Pak Hafiz akan mengecek terlebih dahulu absensinya. Ketua kelas, siapa yang hari ini tidak hadir? Siap, hadir semua Pak. Hadir semua? Alhamdulillah. Jadi semuanya hari ini hadir semua dengan jumlah 36 orang ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang tinggal satu cek lagi, yaitu cek semangat. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke dalam materi. Nah, ice breakingnya, jika Pak Hafiz mengatakan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 pakai gerakan tangan 3 kali. Rendah, sedang, tinggi. Gitu ya? Bisa ya? Ngerti ya? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, Ananda semua, hari ini kita belajar lagi sejarah dengan Pak Hafiz. Semoga kalian gak bosan dan semoga pembelajaran kita ini menyenangkan dan kalian dapat ilmu selama kita belajar 2 kali 45 menit ke depan nanti ya. Oke, kita akan mulai dari PowerPoint yang Pak Hafiz sudah bikin dan ditayangkan di sini. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa sih? Pak, Silakan Ananda Cepan. minggu kemarin itu Pak, kita belajar tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ananda Cepan tahu nggak bangsa Eropa yang pernah datang kemudian menjajah negara kita, negara Indonesia? Apa saja? Pak, ada bangsa Portugis. Ada Portugis, Bangsa Spanyol. ada bangsa Spanyol, Inggris, ada Inggris, Belanda. ada Belanda. Jadi ada berapa? Ada berapa? Ada 4 ya. Oke, ada 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Bisa nambah nggak? Bisa jadi 5 nggak? Bisa ya. Kalau sejarahnya sudah ada 5 negara ya. Oke, untuk melanjutkan materi hari ini, nah, Pak Hafiz akan mulai dari sebuah lagu terlebih dahulu yang syairnya sudah Pak Hafiz ubah yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh salah satu grup band asal Bandung yang vokalisnya namanya Arman Maulana.
Grup band apa itu namanya? Gigi. Oke, Gigi. Tahu lagu grup band Gigi yang berjudul 11 Januari? Tahu. Tahu. Oke, sip. Nah, Pak Hafiz akan menyanyikan lagu 11 Januari, tapi dengan syair yang Pak Hafiz sesuaikan untuk materi kita hari ini. Kalian hanya dengarkan saja. Nanti kalian tebak maksud dari syair itu menyebutkan apakah nama tempat, apakah nama seseorang, atau nama sebuah negara, atau nama apa sih? Kayak gitu ya. Oke. Pak Hafiz nyanyi dulu boleh? Boleh ya, tapi mohon maaf apabila suaranya itu beda jauh dengan vokalis aslinya. Oke? Oke. Bisa Pak Hafiz mulai? Bisa. Kayaknya kalian lagi menunggu ya? Siap. Oke. 11 Januari bertemu di kota Tarakan, Kalimantan. Naluri berkata, engkaulah pahlawan. Ngakunya cahaya Asia, ngakunya pelindung Asia, ngakunya pemimpin Asia. Ternyata dirimu menjajah negeriku, kau rampas bahagiaku dengan kejam, dengan pendudukan. Terima kasih. Oke, dari lagu yang barusan Pak Hafiz nyanyikan, kira-kira sekarang kalian tebak kira-kira itu apa sih nama yang sesuai untuk menggambarkan dengan syair lagu barusan. Tapi kalian harus menebaknya dalam satu kata saja. Apakah nama hewan, nama seseorang, atau nama sebuah negara? Jawabannya apa? Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Negara. Nama sebuah negara. Kira-kira negara apa yang dimaksud melalui syair barusan? Negara Jepang. Negara Jepang. Dari mana Ananda menyebutkan itu adalah negara Jepang? Karena berdasarkan modul yang telah saya baca dari yang Bapak kirimkan, Ya. Jepang itu pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942 di Kota Tarakan, Kalimantan. Oke, terima kasih untuk jawabannya, luar biasa sekali. Oke, mari kita buktikan apakah hari ini kita akan mempelajari sejarah mengenai negara yang Ananda Hasna barusan katakan. Oh, ternyata benar. Hari ini kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada judulnya tentang pendudukan. Mengapa Pak Hafiz di sini menggunakan kalimat pendudukan? Berbeda halnya dengan kalimat tadi ketika bangsa Eropa menjajah. Kalimatnya adalah kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Nah, untuk Jepang mengapa pendudukan disebutnya? Silahkan. Karena hanya sebentar, Pak, jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Oke. Yang sangat ratusan tahun. Terima kasih jawabannya. Karena salah satunya Jepang menjajah bangsa Indonesia itu dalam tempo yang singkat. Kayak gitu ya. Sebentar, kira-kira berapa tahun ya? 3,5 tahun. Oke. Nah, maka dari itu bahasanya adalah tentang pendudukan. Ada lagi ya nggak yang mau memberikan jawabannya? Ada? Udah cukup? Oke, siap. Nah, di depan sini Pak Hafiz sudah menayangkan, selain judul, menayangkan juga dua gambar bendera dari dua negara. Sebelah kanan, ini gambar dari bendera negara mana? Indonesia. Tentunya Indonesia ya. Nama bendera Indonesia itu apa ya? Nah, Sangsaka merah putih. Oke. Nah, kalau yang ini gambar bendera negara mana? Jepang. Ada yang tahu nggak namanya itu apa, bendera Jepang itu? Oke, silahkan. Namanya? Anu itu Inomaru.
Hinomaru. Oke, bagus. Terima kasih Ananda sudah menjawab. Jadi benar ya, bendera Jepang itu namanya adalah Hinomaru. Oke. Itu fakta ya? Oke. Nah, Pak Abis di sini akan bertanya kembali, selain fakta tentang bendera Jepang itu namanya tadi adalah Hinomaru, ada lagi nggak yang mau menambahkan fakta tentang negara Jepang? Pak, Silakan. di sana masyarakatnya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Selain itu negara Jepang juga memiliki teknologi yang cukup maju dibanding dengan negara-negara Asia lainnya. Oke, di sana tingkat kedisiplinannya tinggi, kemudian teknologinya maju. Oke, sip. Ananda Egi ke sekolah pergi pakai apa? Pakai motor, Pak. Pakai motor. Motornya merek apa? Yamaha. Yamaha. Yamaha itu adalah perusahaan motor asal negara mana? Jepang. Oke, sip. Ternyata motor Ananda Egi itu adalah salah satu produk buatan dari Jepang. Pak. Selain Yamaha ada lagi nggak? Honda. Ada Honda. Ada selain Honda? Ada Suzuki. Honda, Suzuki, Yamaha itu membanjiri pasaran otomotif di Indonesia. Mungkin di antara Ananda yang lain juga yang bawa motor punya merek-merek tersebut kan ya? Nah, itu membuktikan bahwa pasar otomotif Jepang ternyata paling banyak itu ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Ternyata Jepang adalah menjadi salah satu negara maju ya di kawasan Asia gitu ya. Selain apa yang sudah diungkapkan oleh Ananda Egi, ada lagi nggak temen yang lainnya? Temen Egi yang lainnya yang mau menambahkan? Siapa? Oke, silakan Ananda Cepan. Dalam pertandingan Piala Dunia kemarin, Pak. Oh, yang di Qatar itu ya? Ya, di Qatar, Oke, Pak. sip. Kan Bagaimana? Jepang itu melawan negara Jerman ya? Jerman, Pak. Oh iya, sip. Nah, tapi Jepang itu kalah, Pak. Hmm. Nah, tetapi setelah kalah bukannya malah mengadakan konflik, malah Jepang itu mengadakan budaya itu membersihkan lapangannya, Pak, setelah dipakai. Oh iya. Jadi budaya bersihnya luar biasa ya. Iya, Pak. Jadi pemainnya itu setelah main membersihkan ruang gantinya dan supporter itu membersihkan stadionnya, gitu ya. Tapi kalau nggak salah lawan Jerman itu Jepang itu menang ya? Menang ya? Oke. Jadi ketika Jepang itu euforia mendapatkan kemenangan, ternyata tetap menerapkan budaya sebelum mereka berpesta merayakan kemenangan. Nah, ternyata pendukung Jepang itu bersih. Ya, Pak. Bersih-bersih dulu di stadion. Dan tidak kalah, pemainnya pun sama seperti itu. Itu menandakan budaya kebersihan bagi rakyat Jepang itu sudah mendarah daging dalam segala sektor, segala usia, segala profesi. Nah, tidak kalah dengan kelas 11 MIPA 5 yang tadi ketika kita lihat cek apakah di sekitaran tempat duduk ataupun juga mejanya masih ada sampah, ternyata tidak ada sampah sedikit pun. Ternyata kelas ini gak kalah dengan supporter Jepang kemarin ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 11. Jadi budaya bersih ternyata bukan hanya orang Jepang saja, tapi orang Ciamis, orang Indonesia, kelas 11 MIPA 5, SMA 1 Ciamis bisa menerapkannya. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Di sini Pak Hafiz tayangkan terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pertemuan kita kali ini adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Ini adalah kompetensi yang harus kalian miliki setelah belajar untuk materi di pertemuan sekarang. Di mana setiap kegiatan harus memiliki tujuan. Nah, tujuan setelah kita belajar itu adalah harapannya kalian mampu menyelidiki latar belakang pendudukan Jepang, mampu menguraikan proses kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, mampu mengkaji seperti apa sih sifat pendudukan Jepang di Indonesia, mampu menganalisis juga respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang itu kayak gimana sih? Apakah ditolak atau dipersilahkan atau gimana sih? Kayak gitu.
Kemudian, kalian mampu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita sejarah. Cerita sejarahnya nanti itu akan dituangkan ke dalam lembar kerja peserta didik yang nanti Pak Hafiz bagikan ya. Oke, jadi secara garis besar, materi yang akan kita pelajari itu ada 4 untuk pertemuan sekarang. Yang pertama adalah latar belakang pendudukan Jepang, bagaimanakah proses kedatangan Jepang ke Indonesia, bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia, dan bagaimana sih respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu untuk ini? Tidak ada? Oke. Pak Hafiz lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, tentunya di sini dalam setiap kegiatan pembelajaran ada penilaian. Nah, untuk pertemuan sekarang, bentuk penilaiannya itu ada 3 ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, di sini yang akan ditilai itu adalah sikap religiusnya, sikap kejujurannya, tanggung jawab kalian dalam proses pembelajaran, dan disiplin, kedisiplinan kalian selama proses pembelajaran. Nah, nanti untuk penilaian pengetahuan juga ada, kita melalui kuis online dari Quizizz ya. Ada 10 soal, silahkan nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran kita hari ini itu selesai atau di bagian akhir pembelajaran. Kemudian untuk penilaian keterampilannya ini adalah diskusi secara kelompok karena nanti kita akan belajar berkelompok, dan yang kedua adalah presentasi yang akan dinilainya seperti itu ya bentuk penilaiannya. Nah, slide berikutnya perintahnya apa Ananda Ima bisa dibaca? Amati gambar ya. Ayo silahkan amati gambarnya. Oh, belum ada gambarnya. Belum saya pencet. Nah, gambar yang pertama. Bisa terlihat oleh Ananda dari paling belakang, bisa terlihat ke sini? Oke. Amatinya gambar ya, bukan amati guru sejarahnya. Oke? Sip. Nah, amati gambarnya ya. Nah, di sini kira-kira gambar di mana ya? Di jalan, betul. Oke, ini adalah gambar di jalan. Dari gambar ini apa yang kalian lihat? Payung. Ada payungnya di atas ya. Ada orangnya yang lagi jalan-jalan. Oh, ada sepeda. Ada toko. Ada gedung. Kira-kira setelah kalian melihat gambar ini, pernah nggak sih kalian itu lewat ke jalan ini? Oh, sering. Oke. Luar biasa sekali. Emang ini jalan di mana sih? Ananda tahu? Oh, di Tasikmalaya. Oh, Ananda kebetulan rumahnya dekat ya dengan jalan ini ya. Ananda orang Tasikmalaya ya? Oh, sip, orang Tasikmalaya. Pantas sering sekali lewat jalan sini. Oke, karena Ananda ini adalah orang Tasik, pasti tahu dong jalan ini jalan apa namanya? Jalan Hajet dia. Hajet. Jalan Hajet. Oke. Jalan Hajet. Oke. Pak Hafiz tayangkan terlebih dahulu gambar berikutnya, gambar yang kedua. Ini adalah gambar apa ya? Gambar orang. Betul sekali. Ini adalah gambar orang. Nah, orang ini punya nama. Nah, namanya kira-kira gambar orang ini siapa? Pak, Oke, silakan Ananda Egi. izin menjawab Pak, gambar yang ada di depan itu namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Oh, gambar ini namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Ananda Egi pernah melihat gambar ini sebelumnya? Pernah Pak waktu SMP. Oh, waktu SMP pernah melihat gambar ini, namanya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Tadi untuk gambar pertama kita dapat nama jalan ini ternyata Jalan Hajet. Ini kata Ananda Egi adalah gambar Kiai Haji Zainal Mustafa. Ada keterkaitannya nggak antara kedua gambar ini? Ada. Coba siapa yang mampu menjelaskan kepada Pak Hafiz? Silakan Ananda Cepang. Apa keterkaitan dari dua gambar ini? Pak, keterkaitannya ada di penamaan jalannya Pak dengan nama tokohnya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Kenapa terkait? Yaitu karena Kiai Haji Zainal Mustafa ini berasal dari Tasikmalaya Pak, dan juga seorang tokoh yang berjuang melawan Jepang di Tasikmalaya Pak. Oke, siap. Terima kasih untuk jawaban yang berikut dong. Luar biasa sekali. Nah, tadi
di sini dikatakan jalan ini adalah namanya jalan Hajet. Ternyata Hajet itu adalah sebuah singkatan ya, kepanjangan dari Haji Jainal Mustafa gitu kan ya. Hajet itu Haji Jainal Mustafa. Oke, ternyata nama jalan ini diambil dari nama tokoh ini ya. Nah, tokoh ini itu adalah bukan sembarang tokoh. Beliau ini punya jasa sehingga beliau diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional. Ternyata juga beliau itu dekat loh dengan Kabupaten Ciamis. Asalnya dari kota Tasikmalaya, tepatnya itu dari Singaparna. Iya, Cisayong, Singaparna ya. Oke, bukan Singapura gitu kan. Singaparna ini ya. Nah, jadi seseorang apabila dia dinobatkan sebagai pahlawan, pasti orang tersebut bukan orang sembarangan. Ada jasanya. Kira-kira tahu nggak Anda semua apa sih jasa dari Haji Jainal Mustafa ini sehingga beliau diangkat sebagai pahlawan nasional? Silakan Ananda, bagaimana? Oke, bisa diulangi volumenya agak ditingkatkan set. Oke, silakan. Memimpin perang di Tasik ketika melawan Jepang. Oke, Haji Jainal Mustafa adalah seorang pemimpin perlawanan rakyat Tasikmalaya ya, terutama para santri gitu kan ya, yang berasal dari salah satu pesantren di Cisayong, Tasikmalaya. Oke, jadi Haji Jainal Mustafa itu memimpin perlawanan terhadap bangsa Jepang. Oke ya, kenapa sih Haji Jainal Mustafa ini melawan bangsa Jepang? Karena ada salah satu tradisi loh yang menurut umat Islam gitu ya, itu adalah perbuatan musyrik. Kira-kira, nah, apa itu tradisi yang khas dari Jepang itu yang dianggap perbuatan musyrik? Pak, ini Silakan. menghormati kepada matahari. Oke, menghormat terhadap matahari tiap pagi. Tiap pagi, tiap upacara itu harus menghormat terhadap matahari. Berarti menghormatnya ke arah timur. Caranya bagaimana? Apakah seperti kita menghormat bendera? Tidak. Tapi caranya adalah seperti sedang ruku. Jadi membungkukkan badan kurang lebih 90 derajat. Menghormat terhadap matahari tadi. Itu namanya Seikere. Seikere itu adalah tradisi membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Nah, Haji Jainal Mustafa itu nggak mau melakukan hal tersebut karena itu menandakan menyembah kepada selain Allah dan itu dilarang di dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi nggak mau ya. Nah, akhirnya memilih untuk memberontak terhadap Jepang. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Seikere? Oke. Ternyata banyak fakta-fakta tentang Jepang ya. Tadi melanjut kalimat dari tadi yang ada katana, yang ada. Oke, kalau disayangkan di sini visualnya, gambarnya ditakutkan kalian itu membayangkan samurai itu adalah pedang dan katana itu adalah salah satu merek mobil. Ya kan ya? Nah, ditakutkan membayangkan hal seperti itu lah. Sekarang Pak Hafiz visualkan. Jadi yang dikatakan katana itu adalah ini ya, bentuknya adalah pedang. Fakta tentang katana, ini adalah salah satu senjata atau pedang paling tajam di dunia. Oke ya. Untuk mengetes ketajamannya, gitu ya. Ingat, jangan coba-coba. Jangan coba-coba di rumah. Ini fakta tentang katana adalah senjata yang berasal dari masa Jepang sebelum mengalami modernisasi atau yang disebut dengan zaman restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji. Jadi perubahan secara besar, secara besar-besaran, secara cepat atau revolusi, istilahnya seperti itu sama
yang terjadi di negara Jepang ketika Jepang memulai membuka untuk perkembangan baik itu teknologi, sainsnya, ilmu pengetahuannya, hukumnya, itu dimulai dari masa yang disebut dengan restorasi Meiji. Nah, zaman sebelum restorasi Meiji, nah ini dia adanya samurai, adanya katana, adanya kaisar, adanya daimyo, adanya shogun. Nah, shogun tahu shogun? Nah, bukan merek salah satu kendaraan bermotor ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalian sekarang itu sudah lebih tahu ya, mana yang disebut katana, mana yang disebut samurai, kayak gitu ya. Jadi nggak usah salah lagi menyebutkannya, kayak gitu ya. Bisa nggak kita motong bawang merah pakai katana? Bisa, ya, tapi berlebihan kan kayak gitu. Macam kita mukul nyamuk pakai raket pingpong kan kayak gitu. Kan terlalu berlebihan. Atau kita mukul nyamuk pakai beko kan kayak gitu. Kan itu terlalu berlebihan. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar sebuah poster. Tulisannya ini ejaannya ya, ejaan lama. Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Oke, silakan kalian perhatikan. Nah, dari tayangan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, silakan. Bertanya, dari gambar di sana kan ada kata Nippon. Oh, Nah, arti dari Nippon itu apa sih? Oke. Sip, di sini ada kata Nippon. Pernah sebelumnya mendengar kata Nippon? Iya. Kira-kira apa yang pernah kalian dengar dengan kata Nippon? Merek cat kan kayak gitu ya? Merek cat ya? Oke, merek salah satu cat namanya Nippon kan kayak gitu ya? Nah, sebenarnya apa sih Nippon itu? Kayak gitu. Ada yang memiliki jawaban nggak? Oke, Ananda Ima. Jadi Nippon itu apa sih? Izin menjawab, Pak. Silahkan. Jadi, berdasarkan modul yang telah saya baca, pada halaman 5 dijelaskan bahwa gambar tersebut merupakan poster dari gerakan 3A, di mana gerakan 3A itu merupakan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Nippon sendiri berarti maksud saya, Nippon sendiri sebutan lain untuk negara Jepang yang berarti matahari. Oke, Nippon itu berarti artinya adalah matahari. Nippon itu nama lain dari Jepang, negara Jepang. Jadi kayak gitu. Nah, ada Nippon dan Nihon itu sama. Gitu. Jadi ini viralnya penyebutan dengan bahasa Cina gitu kan. Untuk menyebut orang-orang Jepang dengan sebutan atau dengan istilah Nippon atau Nihon kayak gitu ya, yang artinya adalah matahari terbit kayak gitu. Nah, tadi dari Ananda Ima juga menyebutkan bahwa ini adalah gambar poster dari sebuah gerakan namanya gerakan 3A. Nah, yang dimaksud dengan 3A itu yang ini ya. Ini ada 3 ya. Nah, ingat dengan lagu di awal tadi yang dikatakan oleh Gigi gitu kan ya. Ngakunya pelindung Asia gitu kan ya. Nah, ini yang disebut dengan cahaya pelindung pemimpin Asia. Tapi konteksnya itu adalah ngakunya. Ngakunya. Nah, maksud dari kata ngakunya itu punya makna apa sih? Sih. Berarti, nah ini ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dirasakan. Nanti itu akan erat kaitannya dengan materi, subpokok materi bagaimana sih respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Kayak gitu ya? Sip. Nah, selanjutnya ada cari perbandingan. Silakan cari perbandingan. Maksudnya gambar yang ini bandingkan dengan gambar sebelah sini. Oke. Gambar sebelah kiri ini adalah gambar para pekerja paksa zaman Belanda. Itu masih ingat gak apa namanya? Pekerja Leli.
Nah ini ya. Nah kalau ini adalah gambar para pekerja paksa zamannya Jepang. Ada yang sudah tahu lebih dahulu? Yang sudah membaca modulnya? Kerja paksa. Oh, kerja paksa zaman Jepang namanya Romusa. Nah, perintahnya adalah kita mencari perbandingan. Oke, bisa ada perbandingan nggak? Oke, silakan. Apa yang bisa kalian temukan dari perbandingan kedua gambar ini? Apa? Satu orang silahkan, Ananda Bagas. Terlihat dari kondisi fisik, Pak. Oh, dari kondisi fisiknya. Oke, di sini ya. Gambar yang ini gimana nih para pekerja Rodi fisiknya? Oh, normal. Jadi fisiknya normal. Oke. Indikator yang dikatakan normal itu gimana? Berisi, Pak. Oh, berisi. Oke, jadi fisik pekerja Rodi itu masih berisi kayak gitu. Normal kayak gitu. Nah, kalau kondisi fisik para pekerja Romusa? Oh, krempeng. Tapi bukan berarti kita yang kurus krempeng adalah Romusa. Oke, bukan berarti seperti itu. Oke, para pekerja Romusa bagaimana? Tadi kata Ananda Dimas? Bagas? Maaf, salah. Kata Ananda Bagas, ini kurus krempeng. Kenapa sih kira-kira bisa kurus kayak gini? Udah dikasih makan, Pak. Gak dikasih makan. Oke, kalau kita kekurangan asupan nutrisi dalam tubuh, kekurangan cairan, maka dampaknya akan seperti ini terhadap fisik. Penyakit akan mudah untuk datang, yang pada akhirnya lebih mendekatkan kita kepada kematian. Nah, ini adalah foto yang diambil dari salah satu surat kabar yang beredar pada masa pendudukan Jepang. Nih, judul beritanya adalah "Sukakah anak pembaca menjadi begini?" Kalian sudah punya anak? Oh, belum ya? Masih SD. Berarti pertanyaan ini buat saya gitu kan ya? Di sini ya, buat papi saya yang sudah punya anak. Sukakah anak pembaca menjadi begini? Enggak. Siapa yang tega melihat anaknya kayak gini? Kan kayak gitu. Atau sukakah kalian nanti masa depannya seperti ini kondisi fisiknya? Enggak kan? Kayak gitu. Nah, kira-kira tadi kan dikatakan bisa kurus kering kayak gini tuh karena kekurangan nutrisi, kekurangan makan. Kenapa sih? Emang gak ada makanan? Gak dikasih, gak ada. Nah, jadi jika dibandingkan ya, kita fokus kepada perintahnya. Jika dibandingkan pekerja paksa zaman Belanda dengan pekerja paksa zaman Jepang, lebih agak mending yang mana sih? Lebih agak mending Belanda. Walaupun Belanda ratusan tahun menjajah Indonesia, tapi terhadap kondisi fisik para pekerja paksa sekalipun tidak sampai seperti ini. Tadi Ananda Jepang mengatakan kondisi fisiknya ini normal, kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pekerja paksa zaman Belanda kondisi fisiknya relatif normal. Nah, kayak gitu ya. Nah, sedangkan dibandingkan dengan para pekerja paksa zaman Jepang, pendudukan Jepang, kondisi fisiknya sangat memprihatinkan. Bahkan banyak yang mengatakan ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, itu adalah zaman di mana penduduk Indonesia itu makan hanya dengan bekicot. Tahu bekicot? Tahu. Nah, makan hanya dengan pelepah pisang, berpakaian berbahan dari karung goni. Kayak gitu. Nah, inilah ilustrasinya. Nah, kayak gitu ya. Berapa lama sih Jepang di Indonesia itu? Menjajahnya 3,5 tahun, hasilnya seperti ini. Bandingkan ratusan tahun, hasilnya cuma seperti ini. Tapi apabila ada pilihan yang ketiga, kita lebih memilih hidup di hari ini, di seperti sekarang. Rodi gak enak, Romusa juga sama gak enaknya. Yang enaknya ya kita hari ini. Maka ketika kita hari ini sudah tidak ada lagi penjajahan, maka patut sekali kita bersyukur. Kalau kita masih hidup di zaman ini, di abad ke-20, mungkin kita sekarang gak bisa sekolah, gak bisa main, kemudian kita juga akan mengalami kelaparan. Kayak gitu ya, kita akan menderita, kita akan kehilangan keluarga, kehilangan teman, kayak gitu ya. Maka
kata preambel di Undang-Undang Dasar kita itu bagaimana terhadap penjajahan itu? Harus dihapus. Nah, penjajahan di atas dunia harus dihapus. Kenapa? Nah, jadi penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kayak gitu ya. Sip. Bagus. Selanjutnya di sini Pak Hafiz ada sebuah tayangan video. Kalian saksikan terlebih dahulu tayangan video ini. Durasinya hanya sebentar. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Sejarah Permantuan Zaman Now. Kali ini akan membahas seputar penjajahan Jepang di Indonesia. Kira-kira dia sih tahu Jepang masuk ke Indonesia. Nah, kita semua belajar ya guys. Check it out. Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia guys. Nah pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengarahkan seluruh potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.270 pesawat tempur dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Oleh serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyatanya tak mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Dan 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerangan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Carda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Mamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Beberapa tahun sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, kali ini mungkin ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa Barat pada masa lalu. Namun, ambisi mereka yang ingin memimpin Asia telah akan menimbulkan permintaan mangsanya sendiri. Bagaimana pendapat kalian dengan datang di komentar akhir guys? Saya buka kolom komentar ya. Silahkan lanjut ke episode selanjutnya. Oke, itu dia tadi tayangan videonya. Nah, dari kegiatan kita tadi sudah mengamati gambar, diselingi dengan tanya jawab.
sampai dengan kegiatan barusan kalian mengamati sebuah tayangan video, kira-kira muncul pertanyaan nggak? Atau apakah ada yang ingin Ananda semua ini tanyakan? Pak, Oke, silakan. Ananda, silakan. kan kalau dari yang kita pelajarin kemarin, kan minggu kemarin itu kayak dari kolonialisme Eropa tuh kebanyakan datang ke Indonesia tuh karena Indonesia memiliki ketertarikan ke rempah-rempah. Oke. Nah, kalau sekarang nih Pak, kalau Jepang yang sama-sama dari Asia, itu tuh apa sih Pak alasannya datang ke Indonesia? Oke, terima kasih sekali jawabannya, pertanyaannya luar biasa. Oke, kemarin itu kita sudah belajar materi tentang kolonialisme, imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Ternyata tujuan mereka itu atau latar belakang mereka itu datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Nah, bagaimana dengan Jepang? Apakah sama kan gitu? Berarti poin yang pertama adalah apa sih latar belakang atau alasan ya yang menjadikan bangsa Jepang itu datang ke Indonesia? Ada lagi? Saya tampung dulu ya. Pak, Oke, silakan. Pak izin bertanya. Silahkan. Bagaimana proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia? Oke, berbicara tentang proses. Bagaimana proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia? Tadi dari lagu sudah Pak Hafiz singgung sedikit ya. 11 Januari bertemu. Nah, di kota Tarakan, Kalimantan. Di sana awal mula proses Jepang itu datang ke Indonesia. Nah, ceritanya itu tidak berakhir sampai di sana dan tidak hanya satu tempat saja yaitu Kalimantan, tidak, melainkan berbagai pulau di Indonesia itu berhasil dikuasai oleh Jepang. Bagaimana itu prosesnya? Bagus, terima kasih. Ada lagi nggak pertanyaan berikutnya? Saya Pak. Oke, silakan. Bagaimana dengan respon orang-orang Indonesia ke kedatangan bangsa Jepang? Oke, bagaimana sih respon bangsa Indonesia ketika bangsa Jepang itu datang ke Indonesia? Nyadar gak sih tadi itu ada sebuah ramalan. Nah, ramalan Jayabaya. Apa yang memang isinya? Katanya, silakan satu orang biar lebih jelas. Ananda lagi silakan. Katanya apa bakal ada bangsa dari Asia yang berbadan kecil yang membantu Indonesia mengusir para penjajah Pak. Oke, kata ramalan Jayabaya bahwa Indonesia itu akan dibebaskan oleh dari penjajahan bangsa berkulit putih ya. Oke, oleh bangsa yang berperawakannya kecil, disebutnya itu kate ya. Tahu ayam kate ya? Nah, ayam kate itu kan yang kecil ya. Nah, fisiknya itu tinggi badannya itu adalah pendek ya gitu ya, kurang lebih 1,5 meter, 150 cm kan kayak gitu. Kemudian Indonesia akan terbebas kayak gitu ya. Jadi ketika ada ramalan sebelumnya, kemudian pas juga datang, kira-kira bagaimana? Bisa menebak gak responnya? Tebak saja dulu, bagaimana kira-kira responnya? Senang. Terus ditambah lagi macam kayak gini nih. Kita itu kan sudah dipenjara, sudah dibikin menderita selama ratusan tahun. Kemudian ada salah satu pihak atau negara yang membebaskan negara kita dari penderitaan itu semua. Kira-kira apa? Perasaan kita bagaimana? Sangat senang karena ada pihak yang membebaskan kita dari penderitaan. Kan kayak gitu. Tadi kan di dalam video diilustrasikan si mata kayak gitu. Saking gembiranya kan kayak gitu. Di sini yang jelasnya bagaimana sih responnya? Apakah menyambut dengan senang atau sebaliknya atau ada perubahan? Awalnya senang, ketika sudah menampakkan aslinya seperti apa, berubah menjadi menolak atau bagaimana sih? Kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Baru 3 nih, satu lagi. Silakan. Ananda. Bertanya, sikap pendudukan Jepang di Indonesia itu bagaimana? Oke. Jadi sikap. Oh, sifat ya. Jadi bagaimana sih sifat pendudukan Jepang ketika bangsa Jepang ini berkuasa di Indonesia? Apakah Jepang itu benar-benar sesuai dengan tadi yang dikatakan Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia? Nah, apakah sesuai atau enggak atau bagaimana? Kayak gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut,
Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok dengan teknik jigsaw. Nah, langkah pertama, Pak Hafiz di sini akan membentuk 8 kelompok yang sudah ditentukan. Ini ya, ini adalah untuk kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Oke. Kemudian, nah di sini tekniknya menggunakan jigsaw. Nah, bagaimana jigsaw itu? Jadi jigsaw itu nanti kelompok ini atau ketujuh kelompok ini akan menyelesaikan 4 permasalahan. Nah, di sini jadi kelompok 7 kelompok ini itu disebutnya kelompok asal ya. Jadi inilah anggota kelompok asal kalian. Ingat-ingat ya wajahnya. Mungkin letak tai lalatnya. Oke. Kayak gitu diingat-ingat. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada 4 permasalahan. Permasalahan pertama tentang latar belakang kedatangan Jepang. Permasalahan kedua, proses kedatangan Jepang, sifat pendudukan Jepang, dan sikap bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Ada 4 permasalahan yang akan dipecahkan oleh 7 kelompok ini. Gitu ya? Paham? Nah, tapi permasalahan 4 ini bukan diselesaikan oleh semua anggota kelompok. Tapi diselesaikannya dengan cara gitu ya, membuat terlebih dahulu atau pembagian terlebih dahulu menjadi orang yang akan menyelesaikan satu permasalahan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kelompok 1, sampelnya di sini ya. Ada 3 atau 4 orang gitu kan ya. Nanti di sini kelompok 1 akan ditugaskan 1 orang akan dijadikan sebagai staf ahli pertama. Tugasnya fokus untuk mencari latar belakang kedatangan Jepang. Kayak gitu. Ngerti? Kelompok ilustrasinya kayak gini. Nah, jadi dari 4 orang ini akan dikirim 1 orang untuk ahli 1 untuk permasalahan 1, 1 orang kirim untuk staf ahli 2 untuk permasalahan yang kedua, 1 orang lagi untuk ahli 3 permasalahan ketiga, dan 1 orang lagi untuk ahli 4 permasalahan yang keempat. Sampelnya. Kelompok 2 pun teknisnya sama. Nah, sampai dengan kelompok 8 teknisnya sama. Itu ya. Pertama, menobatkan terlebih dahulu atau membagi terlebih dahulu siapa nih di antara kelompok kalian itu yang akan menyelesaikan permasalahan pertama untuk dijadikan sebagai staf 1 gitu kan ya, staf ahli 1. Siapa yang akan dinobatkan untuk menjadi staf ahli 2, ahli 3, dan ahli 4 kayak gitu. Saya kasih waktu 5 menit. Dibagi-bagi dulu silakan. Silakan, itu terserah anggota kelompok ya. Udah dibagi? Oke, nggak perlu lama ya. Nah, jika sudah dibagi, maka kelompok asal ini akan berpencar untuk bergabung menjadi sebuah kelompok ahli. Nah, di sini ada di tempat duduk sini itu sebagai tempat berkumpulnya staf ahli 1. Ya. Di jajaran ini itu tempat berkumpulnya staf ahli 2, ahli 3 akan berkumpul di sini, dan ahli 4 akan berkumpul di sini. Kayak gitu, ngerti? Oke, silahkan bertukar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini biar tidak tertukar. Staf ahli 1. Di sini staf ahli 2 ya. Ini staf ahli 3 biar tidak tertukar, dan di sini staf ahli 4 biar tidak tertukar. Oke, sudah terkumpul dalam satu kelompok ahli? Sudah ya? Nah,
biar lebih kita bersemangat untuk mengeksplorasi mengenai permasalahan yang sudah ditugaskan, kita ice breaking dulu yuk. Boleh? Oke. Tapi ice breaking ini dilaksanakan harus sambil berdiri. Bisa berdiri dulu? Bisa dong. Biar lebih semangat kita hari ini. Oke. Ice breakingnya seperti tadi yang di awal. Semangat pagi, tapi ada tambahannya. Bukan ya? Jadi yang pertama itu semangat pagi. Biasa kalian menjawabnya ya. Pagi. Yang kayak gitu. Nanti Pak Hafiz akan melanjutkan dengan kata, adakah semangat di matamu? Nah, kalian jawabnya di mata. Masa mata di sini? Adakah semangat di matamu? Ada. 3 kali jawabnya. Gitu ya? Gini ya, jadi kayak mau ngambil nasi. Kan gitu ya. Adakah semangat di matamu? Ada. Tapi hati-hati jangan sampai kena mata ya. Saking semangat. Kemudian Pak Hafiz akan melanjutkan lagi. Adakah histori di dadamu? Kalian sambil tepuk dada. Ada. Gitu ya. Adakah histori di dadamu? Ada. Nah, pas nyebut, ketika menyebutkan adanya semangat ya. Ada. Gitu ya. Ketika kemudian Pak Hafiz akan melanjutkan, mana dia? Nah, kalian gerakannya ini dia, kanan dulu ya. Ini dia. Maknanya kalian itu memasukkan semua energi positif ke dalam diri kalian biar kalian lebih bersemangat. Ya. Mana dia? Ini dia. Kayak gitu ya. Mana dia? Ini dia. Bersemangat. Nah, pas bersemangat. Ketika saya menyebutkan bersemangat, kalian jawabannya teriak sekencang-kencangnya. Ya. Gitu ya. Ngerti? Oke. Kita coba percobaan pertama biar lebih energik lagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Adakah semangat di matamu? Ada. Adakah histori di dadamu? Ada. Adakah aku di hatimu? Kenapa gak ada yang bilang ada sih? Kan gitu. Nanti kan bisa cie, bisa gitu. Oke. Sip, kita ulangi sekali kayak gitu ya. Oke, kita lagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Adakah semangat di matamu? Ada. Adakah histori di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Semangat! Sekali lagi, semangat! Terima kasih. Duduk lagi. Ya, jadi lumayan agak berkeringat itu untuk melancarkan oksigen ke dalam otak kalian biar kaliannya itu nggak ngantuk. Kayak gitu ya. Nah, sekarang sudah berkumpul ya di kelompok ahli ya? Oke. Apa sih tugasnya? Nah, tugasnya kalian di kelompok ahli itu akan mengerjakan mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah tadi disepakati, latar belakang, proses, sifat, dan sikap bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Nah, tentunya ketika kita melakukan sebuah kegiatan belajar harus memiliki sumber belajarnya. Kan ya, harus ada bahan untuk kalian mencari sumber belajarnya. Nah, di sini Pak Hafiz sudah menyediakan salah satu sumber belajarnya yang bisa kalian akses. Linknya sudah dicantumkan di sini. Dan juga di sini ada barcode, silahkan kalian akses baik dari baik dari link maupun dari barcode di sini. Silahkan, siapa yang mau scan barcode-nya? Oke, silahkan scan barcode-nya.
Oke, silakan duduk kembali. Nah, silakan, itu sumbernya sudah kalian dapatkan. Dari sumber tersebut bisa kalian cari sesuai dengan permasalahan kalian masing-masing kelompok ahli. Oke, kayak gitu ya. Silakan, itu nanti hasilnya dituangkan terlebih dahulu ke dalam catatan kalian masing-masing. Dan boleh kalian menambahkan sumber dari yang kalian miliki. Kayak gitu ya. Ngerti? Silakan dikerjakan. Staf ahli 4. Nah, permasalahannya tentang sikap bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Udah dapat jawabannya? Dari apa yang tadi kalian amati melalui gambar maupun melalui video, yang salah satunya kalian tadi mengetahui tentang sebuah ramalan yang tersebar di kalangan masyarakat Jawa tentang akan dibebaskannya Jawa dari penjajahan bangsa kulit putih, dan ternyata dari ciri-ciri yang diramalkannya itu ternyata adalah orang Jepang. Nah, kira-kira akan menolak atau akan menerima sih? Akan menerima ya, kayak gitu ya. Nah, setelah diterima, apakah nanti itu tidak ada perubahan? Atau apakah akan selamanya diterima? Adanya perubahan. Nah, kira-kira kenapa sih bisa ada perubahan? Perubahan sikap berarti di sini ya. Oke, bagaimana? Kenapa bisa ada perubahan sikap? Dilihat dari pemberitaan yang diterima oleh Indonesia pada saat kerja rusak. Oh, salah satu indikatornya karena melihat seperti apa itu kerja rusak seperti itu ya. Jadi awalnya diterima dengan baik karena banyak sekali faktor-faktor pendukung yang seolah-olah Jepang itu adalah cahaya Asianya, pemimpin Asianya. Oke, itulah yang dikatakan propaganda, kayak gitu ya. Terus kan Jepang juga mengganti nama-nama dari bahasa Belanda. Misal mengganti nama kota Batavia menjadi bukan Jayakarta, menjadi tuh yang sekarang. Nah, itu artinya bahwa nama Jakarta dikembalikan oleh bangsa Jepang. Itu juga artinya bahwa nama Batavia berakhir karena kebijakan Jepang untuk mengganti nama tempat, nama daerah, nama jalan, kayak gitu ya. Dari yang tadinya berbahasa Belanda menjadi berbahasa Indonesia atau berbahasa Jepang. Itulah salah satu yang dikatakan propaganda. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat Nusantara. Agar apa? Agar mau membantu Jepang. Untuk apa? Dalam rangka perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu baik karena Jepang itu ada keinginan terhadap kita. Kayak gitu ya. Ngerti sampai sini? Nah, dari sanalah sikap bangsa Indonesia berubah. Seiring perubahan sikap bangsa Jepang dari yang tadinya baik menjadi jahat. Nah, berarti bangsa Indonesia juga dari yang tadinya menerima dengan baik menjadi menolak karena kejahatan yang diperlihatkan. Gitu ya. Oke, silakan. Kan misalnya pada saat itu kedatangan Jepang ke Indonesia ini, apakah tidak ada yang tahu kalau Jepangnya itu sedang berperang atau gimana? Oke, apakah ketika Jepang datang ke Indonesia itu orang Indonesia nggak ada yang tahu bahwa Jepang itu lagi menjadi kontestan PD
bukan Piala Dunia ya. Oke, tapi Perang Dunia. Ada informasi itu sudah diketahui oleh kaum-kaum intelektual pribumi semacam Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian kelompok-kelompok golongan pemuda seperti Sultan Syahrir, kayak gitu. Jadi ada dua perbedaan ketika awal mulai Jepang datang ke Indonesia. Ada yang menyambut dengan euforia, ada yang menyambut tapi dengan kewaspadaan. Kenapa ada yang golongan yang seperti itu? Karena tahu bahwa Jepang itu sedang dalam mengikuti gitu ya, sedang dalam kontestasi Perang Dunia yang kedua untuk di kawasan Asia, kayak gitu. Tadi dari tayangan video ada serangan ke pangkalan militer Angkatan Amerika ya di Pearl Harbor, Hawaii, kayak gitu. Itu adalah salah satu usaha Jepang untuk menguasai Asia. Nah, tapi ketika Jepang datang ke Indonesia itu, Jepang itu mempropagandakan bahwa Jepang ini saudara tua loh, Jepang ini pemimpin Asia loh, Jepang ini pelindung Asia loh. Mari bersama-sama menciptakan kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang disebut Hako Aichi. Kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jadi janjinya, ayo Indonesia kami makmurkan, asal kamu ikut berperang. Nah, kan kayak gitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, terima kasih. Ahli 4. Bagaimana dengan ahli 3? Ada yang mau ditanyakan? Ada permasalahan nggak? Lancar jaya? Lancar jaya. Ada kendala? Ada yang terkendala kuota? Oke, kalau ada yang terkendala kuota, silahkan bisa tethering punya Bapak. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, dari sumbernya itu ada? Untuk permasalahan staf ahli 3 itu mengenai sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi bagaimana katanya sifat pendudukan Jepang itu? Mempunyai 2 sifat. Oke, jadi sifat kayak gimana? Jadi sifatnya ganda kayak gitu. Oke, sip. Kadang baik, kadang nyebelin, kayak si dia. Kadang juga ngangenin kan kayak gitu. Sip. Jadi gimana? Jadi pas awal-awal itu Jepang baik, sudah lama-lama sudah menguasai Indonesia, Jepang itu berubah menjadi jahat. Oh, berubah menjadi jahat. Jadi membukakan kedok aslinya kayak gitu ya. Itulah yang dikatakan propaganda. Nah, awalnya manis, ya, tapi lama-lama kenyataannya pahit. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan atau dia tindakan di Indonesia. Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti nyambung keterkaitannya dengan kelompok ini staf ahli yang ini yang keempat akan berubah juga, gitu kan ya, sikapnya. Ketika Jepang datangnya baik-baik, gitu kan ya, kita juga menerimanya baik-baik. Ketika Jepang berubah jahat, nah kita juga, memberontak. Ini mengusir Jepang, kayak gitu ya. Si kebaikan Jepang emang apa sih awalnya? Boleh apa? Belanda ya, sip, betul. Apalagi? Pas awal juga Jepang tuh sangat peduli dan memperhatikan provinsi Indonesia yang akan dijajah, Pak. Oh, habis dijajah. Salah satu buktinya? Ya, jadi dari awalnya kan kayak dari Belanda kan dia tuh kan disiksa, bukan disiksa sih, kayak lebih tertekan. Pas datang Jepang tuh ada sedikit dibebaskan. Oh, dibebaskan. Oke. Termasuk membebaskan para pemimpin-pemimpin nasional, kayak gitu ya. Ketika zaman Belanda ditahan, masuklah Jepang, dibebaskan. Kemudian kebaikan Jepang apa lagi awal? Boleh ini ya, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Setelah lagu kebangsaan Jepang itu ada yang tahu? Kimigayo. Oke, itu salah satu lagu paling singkat di dunia. Kalau kalian ingin tahu buktinya, itu tidak lebih dari 1 menit loh.
bahkan kurang dari 1 menit ya. Kalau kalian ingin tahu silahkan bisa dicek di Google atau di YouTube tentang lagu Kimigayo. Kayak gitu ya. Sip. Jadi Kimigayo dulu, baru lagu Indonesia Raya. Dan boleh juga mengibarkan di samping bendera. Tadi teh apa sih bendera Jepang? Hinomaru. Kayak gitu. Sip. Untuk ahli 2 gimana ya? Ada permasalahan? Kalau saya mencari apa sih prosesnya dari awal masa kedatangan Jepang ke Indonesia sampai dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu apa bagaimana, Pak? Oke, silahkan. Kalian maunya sampai mana? Soalnya pemaparan materi hari ini adalah hanya sampai ketika Jepang itu datang ke Indonesia. Jadi kalau sampai menyerah dulu boleh? Boleh. Kalau mau sampai menyerahnya, boleh. Berarti menyerahnya itu tahun berapa ya Anda? 1945. Kenapa sih Jepang menyerah? Karena ada bom Bukan bom panci, bukan bom paralon kayak gitu ya, tapi bom atom ya, namanya bom atom atau bom nuklir di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Berarti dari 2 peristiwa itulah yang menjadi peristiwa yang menyebabkan Jepang itu harus menyerah terhadap pihak sekutu dan menyerahkan wilayah jajahannya kepada pihak sekutu, termasuk Indonesia. Berarti Indonesia itu bukan dikasih kemerdekaan oleh Jepang, tapi diserahkan kepada sekutu kayak gitu. Tapi karena rakyat Indonesia itu sudah lama mencita-citakan untuk menjadi sebuah negara merdeka, maka Indonesia mengambil inisiatif. Kenapa ada inisiatif tersebut? Karena tahu nih para pemuda pelajar Indonesia itu macam Sultan Syahrir, kemudian Soekarni, kemudian golongan-golongan itu juga sama, bahwa ketika Jepang kalah, Indonesia sedang mengalami vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Maka momentum itulah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, kayak gitu ya, memanfaatkan momen. Nah, ternyata setelah kita proklamasi kan terbukti sekutu datang lagi ke Indonesia, atau bahasa lebih milenialnya mantan kita ngajakan CLBK lagi kan kayak gitu. Karena kita sudah belajar kalau kita CLBK sama mantan itu seperti apa resikonya, maka ketika ada momentum itu kita menolak, lebih memilih untuk melawan. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka, kata Bung Tomo di peristiwa 10 November kota Surabaya. Kan kayak gitu ya. Sip. Ahli 1, ada permasalahan tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa bangsa Jepang ya? Ngapain sih Nihon Jepang itu datang ke Indonesia? Mau ngapain? Karena apa? Ya, salah satunya adanya restorasi Meiji. Oke, tadi sudah disinggung sedikit ya tentang restorasi Meiji. Jadi restorasi Meiji itu apa ya? Oke, itu awal mula Jepang mengalami modernisasi gitu ya, membuka seluas-luasnya terhadap pengaruh bangsa-bangsa yang sudah lebih maju. Jadi Jepang bisa maju itu ternyata gara-gara mereka itu belajar. Dikirimlah para utusan-utusan, pelajar-pelajar Jepang yang terbaik itu dikirim ke luar negeri, dikirim ke Amerika, dikirim ke Eropa. Untuk apa? Untuk mempelajari kebudayaannya, hukumnya, tradisinya, pola pendidikannya, kemajuan teknologinya, bagaimana cara membuat kapal, bagaimana cara membuat kapal selam, bagaimana cara membuat pesawat. Mereka belajar. Setelah sudah mereka dapatkan ilmunya, para pelajar Jepang itu kembali lagi ke negara Jepang. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan, untuk membuat karya-karya yang sudah mereka pelajari dari bangsa-bangsa Eropa. Akhirnya bangsa Jepang setelah mereka belajar dari bangsa-bangsa yang sudah lebih maju, mampu menciptakan peralatan-peralatannya secara mandiri, menciptakan pesawat terbang, menciptakan kemudian kapal induk, bahkan menciptakan yang disebut dengan peralatan-peralatan tempur, tanknya, kayak gitu. Nah, itu hasil dari mereka belajar ke luar negeri, kan kayak gitu ya. Nah, itulah awal mula
cerita bagaimana Jepang bisa menjadi sekarang. Bagaimana Jepang produk-produknya bisa membanjiri bahkan sampai ke Indonesia. Jadi poin pentingnya adalah mereka mau kerja keras untuk belajar. Gitu. Jadi ternyata belajar itu bisa merubah sebuah keadaan, bukan hanya dirinya, bahkan bangsanya itu sendiri. Dan bisa dinikmati, bukan hanya oleh dirinya, bahkan sampai keturunan-keturunannya. Hasil dari sebuah belajar. Itulah yang patut kita teladani dari Jepang ya. Tapi bukan untuk semangat ekspansi. Oke? Nah, kayak gitu. Udah selesai? Oke, ya. Di sini kelompok ahli 2 sudah selesai? Sudah. Ahli 3 sudah selesai? Ahli 4 sudah selesai? Semua ahli sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, nah silahkan para ahli ini membubarkan diri dan menyatu kembali dengan kelompok asalnya yang tadi, dan kalian punya sebuah misi. Nah, misinya itu adalah mengkomunikasikan, menyampaikan informasi yang didapat di dalam kelompok ahli ini kepada teman satu kelompok asal kalian nanti. Ngerti? Oke, silahkan kembali ke kelompok asal. Jika sudah kembali di kelompok asal, silahkan kalian saling mempresentasikan, tiap-tiap ahli saling mempresentasikan secara bergantian kepada anggota kelompok asal. Kayak gitu ya. Karena pertemuan sekarang kita hanya sampai kepada presentasi di kelompok asal. Untuk presentasi di depan kelas kita akan laksanakan di pertemuan minggu yang akan datang, ya. Nah, sekarang silakan kita mulai dari staf ahli 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan di dalam kelompok asalnya. Silakan komunikasikan terhadap teman. Apa yang kalian dapatkan tadi, para ahli 1? Boleh momen gini, bisa. Di mana itu teh Jepang melakukan kayak modernisasi cara seperti kayak misalnya dari yang tadinya aku mendapatkan mahasiswa dari Belanda, pesan Indonesia ke Jepang, Jepang ke Indonesia, Jepang ke justru sebaliknya itu
Semua presentasi para ahli sudah disampaikan di kelompok asal? Oke, silakan di sini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Nah, isinya adalah silahkan kalian tuangkan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian tadi cari tahu untuk pemecahannya. Dituangkan ke dalam LKPD ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas. Oke, kayak gitu ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 ya. Oke. Ini untuk kelompok 4. Ini untuk kelompok 5 ya. Ini kelompok 6. Siap. Dan ini kelompok 7. Silahkan tuliskan kesimpulannya di dalam LKPD tersebut. Apabila nanti masih kurang lembarannya, bisa kalian buka di lembaran belakangnya. Kayak gitu. Oke. Apabila kolom kotak yang disediakannya itu tidak cukup, silakan kalian bisa dibuka di bagian lembaran belakangnya. Berapa menit, Pak?
kalau sudah selesai, berhubung waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi untuk presentasinya seperti yang Pak Hafiz katakan tadi, presentasi di depan kelas akan dilaksanakan di minggu yang akan datang. Hari ini silahkan kalian tutup terlebih dahulu LKPD-nya, dan itu nanti dibawa ke rumah. Untuk minggu yang akan datang kalian bawa lagi ke sekolah dan presentasikan, ya. Nah, sampai di sini terlebih dahulu untuk materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana setelah kalian belajar hari ini? Apakah menyenangkan? B aja, sedih atau sangat sedih sih? Pelajaran sejarah hari ini alhamdulillah menyenangkan. Kira-kira apa yang sudah kalian dapat setelah dari awal sampai dengan barusan kalian belajar? Informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Tentang latar belakang, masuknya Jepang. Oh, kalian sudah lebih mengetahui sekarang tentang proses masuknya Jepang. Terus apa lagi? Sikap pendudukan Jepang, sifat, bagaimana pendudukan Jepang itu. Dan kita sudah mengetahui juga tadi fakta-fakta tentang Jepang ya. Kita sekarang sudah tidak akan, insya Allah tidak akan salah lagi menyebutkan mana katana, mana yang samurai. Tadi juga di awal kita sudah tahu bahwa ternyata Jalan Hajet itu ada cerita sejarahnya gitu kan ya. Penamaan Hajet itu adalah bukan penamaan secara sembarang. Nah, tes saja, ada nggak nama Jalan Cepang? Ada nggak? Pernah menemukan? Belum kan ya? Atau nama Jalan Hafiz kan belum ada. Karena jasa Pak Hafiz dengan jasa Ananda Cepan itu belum sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Haji Zainal Mustafa. Dan kayak gitu ya. Salah satunya yang diabadikan menjadi nama sebuah jalan, kayak gitu ya. Oke, kemudian ada apa lagi yang bisa kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Ada hikmah apa sih? Setelah kita belajar tentang propaganda Jepang, kira-kira ada hikmah apa? Jangan mudah percaya kan? Jangan mudah percaya pada sebuah janji, bukan hanya sebuah janji ya. Kita juga jangan sampai mudah percaya terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita. Jangan-jangan ada pihak yang memberikan bantuan kepada kita itu punya maksud yang jahat kan kayak gitu. Tapi bukan berarti kita suudon juga ya. Nah, kita tetap harus bersifat atau bersikap waspada kayak gitu ya. Oke, jadi kita jangan mudah mengobrol janji, kita juga jangan mudah mengingkari janji. Karena yang paling mudah di dunia ini adalah berkhianat terhadap janji atau ingkar terhadap janji. Dan yang paling berat di dunia ini adalah amanah terhadap janji. Konsisten terhadap janji. Jadi jangan mudah kita mengumbar janji. Jika saya terpilih, saya akan A, B, C, D. Gitu kan ya? Tapi setelah saya terpilih, saya belum pernah mengatakan A, B, C, D. Misalkan seperti itu contohnya ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada survei kegiatan belajar terlebih dahulu untuk pertemuan sekarang. Yang sudah linknya itu saya share ke ketua kelas, dan ketua kelas di-share ke grup WA kelasnya. Silahkan masing-masing buka gadgetnya, buka link survei kegiatan belajarnya. Silahkan kalian isi dengan jujur. Kita pertanyaannya ada 10 pertanyaan. Apakah setelah pembelajaran hari ini kalian menyenangkan atau tidak menyenangkan? Di sana ada ekspresinya juga, ya, ada emojinya di sana. Apakah gurunya ganteng atau enggak? Juga di sana ada pilihannya, kayak gitu. Silahkan isi dengan jujur.
Sudah selesai mengisinya. Sudah selesai mengisinya? Oke. Sudah Pak. Gak membutuhkan rumus ya? Oke, gak usah menghitung juga ya? Oke, tinggal dengan perasaan. Nah, tapi terkadang apa yang diukur dengan perasaan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang diukur menggunakan rumus dan angka-angka. Kayak gitu ya. Sip. Nah, jadi itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Ingat ya, minggu yang akan datang kalian punya tugas. Tugasnya adalah presentasi. Oke, di depan kelas ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Karena kesalahan bersumber dari saya. Sebab Pak Hafiz itu hanya manusia biasa. Dan kebenarannya itu hanya bersumber dari Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Nah, akhir kata, sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan Ananda, ketua kelas, untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari rekan-rekan mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Amin. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.